Pikiran Rakyat Media Network ini sejak awal dibangun dengan mengusung konsep gotong royong. Meskipun istilah gotong royong ini bagi anak-anak muda, mungkin anak-anak muda sekarang ya kurang populer gitu ya, karena anak-anak muda sekarang tuh lebih mengenal istilah economic sharing, lebih mengenal dengan istilah sharing ekonomi gitu ya. Kalau dibahasakan yang lain kan ekonomi kolaboratif, tapi nggak apa-apa. Yang penting konteksnya sama, bahwa PRMN ini dibangun tidak sendirian, dibangun bersama pihak lain untuk mencapai satu tujuan. Kami punya kekuatan apa, pihak lain punya kekuatan apa, gabung untuk satu tujuan. Karena membangun media online yang ideal, yang profesional ini, satu, butuh nafas panjang. Artinya apa? Modalnya tidak kecil, ya, SDM-nya juga harus banyak dan harus profesional. Daripada kita sendirian malah nggak jadi, ayo gandengan tangan. Toh tujuannya adalah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk Indonesia yang lebih baik. PRMN itu kita perkenalkan pada tanggal 2 Desember 2019, kemudian pada akhir Februari mitra pertama kami join yaitu dari Portal Jember di ujung timur Pulau Jawa. Terus kemudian hingga saat ini memasuki ulang tahun kedua, 2 Desember 2021, jumlah mitra kami di seluruh Indonesia tidak kurang ada 210 portal dan melibatkan tidak kurang dari 2.500 penulis. Dari pelatihannya sendiri kami sudah menggelar pelatihan sampai 30 batch, di mana dalam satu gelombang itu 150 orang. Jadi kurang lebih ada 4.500 orang yang sudah kami latih secara gratis untuk menjadi seorang penulis berbasis teks, atau kami menyebutnya sebagai konten kreator. Model bisnis dari Pikiran Rakyat Media Network ini sendiri sebenarnya yang membuat teman-teman di luar sana gabung bersama kami. Karena membangun media ini kalau dibangun secara ideal ini bukan perkara yang mudah, butuh modal yang besar. Kalau banyak orang bilang itu bisnis media itu butuh nafas panjang, sedangkan kita tahu bahwa puluhan ribu atau boleh dibilang 90% media-media online yang ada di Indonesia ini tidak dibekali dengan kapital yang besar, sehingga begitu ada peluang untuk bermitra dengan Pikiran Rakyat Media Network, apalagi boleh menggunakan nama besar PR, teman-teman datang, gandengan tangan, bergotong royong, berkolaborasi untuk membangun media profesional, dan ujung-ujungnya adalah membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda di sekitar media-media tersebut, di provinsi, di kabupaten, kota, mitra-mitra kami. Sepanjang perjalanan 2 tahun Pikiran Rakyat Media Network, yang membuat saya shock itu adalah pada bulan Juni yang lalu, di mana ada satu konten kreator yang net revenue-nya ya bersih yang dihasilkan dia itu tembus 167 juta sebulan, cewek gitu ya, usia baru 26 tahun, dan tanggal 2 Desember ini juga kami undang di acara konten Creators Day Pikiran Rakyat Media Network di Prambanan, dan anak tersebut kita kasih award yang menyampaikan langsung Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Nah, kebetulan PR sendiri home base-nya di Jawa Barat, dan konten kreator terbaiknya untuk tahun 2021 adalah dari Jawa Barat. Itu yang membuat saya kaget gitu ya, ternyata keahlian membuat konten berbasis teks jika ditekuni hasilnya nggak main-main. Kemudian yang kedua yang membuat saya happy, saya gembira bahwa program ini seperti yang kami rencanakan itu adalah di Portal Jember sendiri, di mana Portal Jember itu dari satu orang tim inti sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 80 orang tim yang bergabung di sana. Dan yang menggembirakan adalah hampir 90% tim yang bergabung di sana pendapatannya saat ini sudah di atas UMR. Jadi ini adalah contoh mitra yang ideal yang ada di
Pikiran Rakyat Media Network yang dijadikan panutan, dijadikan contoh untuk mitra-mitra yang lain yang menuju ke sana. Bagaimana pada akhirnya dalam satu portal itu adalah berlomba-lomba untuk melatih, mendidik anak-anak muda di luar sana yang mungkin selama ini sudah nggak punya, menganggap dirinya nggak ada masa depan lagi. Tetapi ternyata begitu dilatih membuat konten, ternyata mereka bisa gitu ya. Karena akhir-akhir ini anak-anak muda kita itu harus dituntut bagaimana dia mandiri secara ekonomi, yang tadinya bahwa untuk mandiri secara ekonomi itu kepikirannya hanya bisnis kuliner, craft. Ternyata ada yang lain, yaitu keahlian membuat konten. Dan Pikiran Rakyat Media Network saat ini bisa jadi menjadi salah satu mimpi anak-anak muda di daerah ya. Mudah-mudahan ke depan kalau ada anak kecil ditanya mau jadi apa, mau jadi konten kreatornya Pikiran Rakyat Media Network. Kalau sekarang mungkin mau jadi apa, jadi YouTuber gitu ya. Sejak awal Pikiran Rakyat Media Network ini dibangun punya cita-cita besar, yaitu membangun kemandirian ekonomi di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi payung besarnya itu adalah inkubator kemandirian ekonomi, di mana usaha pertamanya adalah UMKM Media. Dan ini sudah jalan. Ke depan mudah-mudahan dari 210 media di 2021, tahun depan meningkat kembali menjadi 300, dan dalam kurang dari 5 tahun kami harapkan di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia sudah ada inkubator kemandirian ekonomi Pikiran Rakyat Media Network. Kemudian selain UMKM Media, tentunya kami juga sedang memikirkan usaha-usaha apa berikutnya di dalam payung inkubator ini. Tujuannya tidak lain untuk apa? Untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Karena kalau bukan kita sendiri yang mengupayakan, mau siapa lagi? Tidak boleh kita sedikit-dikit itu minta pemerintah turun tangan, meminta pemerintah turun tangan. Karena sebenarnya kalau kita kreatif, kalau kita mau, kita bisa justru untuk Indonesia.